Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Fawas dengan NIM 2020-11-1103-1145 dengan mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Saya ingin menjelaskan dulu, saat ini ada 7 objek hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia yang sudah dilindungi oleh hukum. Salah satu di antaranya yaitu adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Di dalam sistem hukum kekayaan kekayaan intelektual, details ini merupakan yang masih baru. Bahkan saat ini masyarakat Indonesia yang belum mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan DTLST. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia? Apakah objek dan peran DTLS ini dalam sistem hukum HKI? Nah, DTLS ini baru diundangkan yaitu sekitar tahun 2000 bersama dengan 3 undang-undang HKI, yaitu tentang pelindungan varietas tanaman, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang industri. Tentang desain tata letak sirkuit terpadu, undang-undang ini dilahirkan tahun 2000. Undang ini dilahirkan sebagai konsekuensi dari ditandatanganinya persetujuan akhir, yaitu Final Act di Uruguay. Yang salah satu hasil perundingannya adalah dibentuknya Lembaga Perdagangan Dunia yang dikenal dengan World Trade Organization (WTO). Di persetujuan pembentukan lembaga WTO ini kemudian diartifikasi. Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, setiap anggota WTO wajib meratifikasi seluruh keputusan lembaga ini, termasuk Trade Respect of Intellectual Property Rights Agreement atau persetujuan tentang aspek-aspek perdagangan hak kekayaan intelektual yang mengacu pada landasan perlindungan DTLS yaitu Trade of Intellectual Property of Respect Intelligence Circuits. Namun, tentang desain tata letak sirkuit terpadu di setiap negara diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan serta kemajuan teknologi di dalam negeri masing-masing. Pertama di sini saya ingin menjelaskan istilah dan konsep pelindungan DTLST. Di beberapa negara maju mempunyai istilah desain letak tata sirkuit yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya Amerika menyebutnya sebagai semiconductor chip, di Australia menyebutnya sebagai circuit chip, dan lain-lain. Dan Indonesia sendiri menyebutnya sebagai tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Pelindungan hak atas DTLST dapat diberikan kepada negara melalui Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila diminta dengan permohonan oleh pendesain untuk badan hukum dan berhak atas desain tersebut. Yang selanjutnya itu ada definisi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dapat dipahami dua hal, yaitu sirkuit terpadu dan desain tata letak. Sirkuit terpadu ini definisikan sebagai salah satu produk dalam tanda kutip, yaitu bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagainya atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sirkuit terpadu ini yang dimaksud di sini adalah yang dalam bentuk jadi atau setengah jadi dengan pertimbangan yang setengah jadi dan sudah dapat berfungsi secara elektronik atau metode komputer merupakan contoh juga. Selanjutnya yaitu
penjelasan tentang desain tata letak. Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan pelaksanaan 3 dimensi tersebut yang dimaksud untuk persiapan pembuatan desain terpadu. Jadi desain tata letak yang dimaksud adalah pola atau seni pelekatan berbagai elemen di atas suatu bahan sehingga menjadi suatu sirkuit terpadu. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah subjek detail state. Penemu desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pendesain. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain yang melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian untuk memperoleh hak atas suatu desain tersebut adalah orang yang menerima hak tersebut. Terus juga di dalam pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa yang dalam hasil hubungan dinas yaitu pegawai negeri dan instansi terkait adalah instansi yang bersangkutan dan dimaksudkan agar suatu desain yang dibuat berdasarkan pesanan, misalnya instansi pemerintah atau instansi perdagangan atau instansi selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesain untuk mengklaim haknya apabila detailnya digunakan. Selanjutnya ada objek detail test. Objek detail yang dilindungi adalah yang orisinil. Yang dimaksud dengan orisinil adalah apabila ini sendiri bukan merupakan tiruan dan hasil karya pendesain lain. Artinya desain tersebut merupakan hasil karyanya sendiri. Yang selanjutnya ada hak eksklusif dan hak moral. Hak DTLC diberikan atas dasar permohonan pasal 9. Hak eksklusif yang dipegang adalah untuk melaksanakan hak tersebut sendiri. Pasal 8 ayat 1 yang dapat 1. Melarang orang lain tanpa persetujuan membuat atau memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau lain-lainnya. Yang kedua, berdasarkan barang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ketiga, kecuali untuk kepentingan peneliti dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu. Terus selanjutnya waktu perlindungan DTLS. Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain tata letak sirkuit terpadu adalah selama 10 tahun, yaitu terdapat dalam pasal 4 ayat 3, dihitung dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaannya. Pasal 4 ayat 1, jangka waktu perlindungannya yang singkat karena karena perkembangan teknologi yang begitu terlalu cepat, sehingga waktu 10 tahun dianggap cukup memadai. Dalam hal desain telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lambat 2 tahun terhitung di tanggal eksploitasi tersebut. Selanjutnya itu ada pengalihan hak dan lisensi. Hak DTLS adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain atau melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian, pengalihan hak adalah dikemungkinan perlu diketahui bahwa pengalihan hak tidak menghilangkan hak desain untuk tetap mencantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, berita resmi, ataupun lain-lain. Pengalihan hak dan lisensi ini ada 2 juga, itu yang pertama sih menjelaskan pengalihan hak. Pengalihan
hak DTLST harus disertai dengan dokumen pengalihan hak dan dicatat pada daftar umum hak DTLST. Seperti hak kekayaan intelektual lainnya, hak desain atau letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan satu pewarisan, kedua hibah, ketiga wasiat, keempat perjanjian tertulis atau disebabkan orang lain yang dibenarkan karena peraturan undang-undang tersebut. Selanjutnya ada lisensi. Atas hak DTLC selain dapat dialihkan dengan cara di atas, dapat juga dialihkan dengan perjanjian lisensi, yaitu pemegang hak memberikan lisensi yang dapat tetap dapat melaksanakan sendiri haknya dan setiap dapat memberikan lisensi kepada pihak lain kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh membuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi seperti perjanjian yang mengalihkan hak wajib didaftarkan pada DTLST. Perjanjian lisensi ini perjanjian lisensi yang tidak didaftarkan tidak mempunyai akibat hukum terdapat pihak ketiga. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pendaftaran permohonan DTLST dan pembatalannya. DTLST dilindungi bila didaftarkan. Hal pendaftaran diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST. Pendaftaran dilakukan dengan permohonan. Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, khusus untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar Indonesia. Permohonan harus diajukan melalui kuasa. Hak ini untuk mempermudah permohonan untuk bersangkutan antara lain mengingat dokumen permohonan seluruh menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, domisili permohonan juga harus di Indonesia. Dengan demikian syarat ini dapat diatasi dengan adanya kuasa hukum dari Indonesia. Permohonan hanya dapat satu desain, yaitu terdapat pada pasal 11. Pemohon dari luar Indonesia harus mengajukan pemohon untuk kuasa hukumnya dan memiliki domisili Indonesia. Selanjutnya itu ada pembatalan pendaftaran DTLST dapat dilakukan dengan permintaan pemegang hak. Pembatalan ini hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas pemerintah tertulis pemegang hak atau berdasarkan gugatan. Gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Akibat pembatalan pendaftaran, suatu desain mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan tentang hak DTLST dan hak-hak yang berkaitan berasal dari DTLST. Yaitu selanjutnya ada litigasi dan penyelesaian sengketa DTLST. Pemegang hak DTLST dapat digugat siapa saja yang sengaja tanpa hak melanggar pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak DTLST. Gugatan diajukan kepada pengadilan niaga, yaitu pasal 38, dan di samping itu bisa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa negotiation, mediasi, konsiliasi. Dan secara lain yang dapat dipilih oleh para pihak yaitu pelanggar DTLST. Selain itu dapat digugat melalui perdata, juga tidak cukup mungkin untuk digugat secara pidana. Sanksi pidana tersebut pelanggaran DTLST menurut pasal 42 ayat 1 dituntut dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu merupakan delik aduan.
Jadi sejak tahun 2002 undang-undang ini, sejak tahun 2000 undang-undang nomor 30 tahun 2000 ini, yaitu tentang desain tata letak sirkuit terpadu, sudah diundang-undangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemenuh suatu syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian Trade for Exchange of Intellectual Property Rights yang menghendaki agar setiap negara anggota WTO yang telah mengartifikasi perjanjian tersebut membuat peraturan sendiri. Namun sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus-kasus pelanggaran tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini dikemungkinan karena teknologi di Indonesia belum begitu maju dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lainnya. Ahli teknologi belum berjalan dengan baik sehingga kemampuan teknologi bangsa Indonesia belum memadai untuk mendaftarkan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mencontoh dan melatih diri untuk menemukan suatu di bidang DTL. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.